Oke, jadi Om Swastiastu. Jadi terima kasih kalian sudah bergabung walaupun hanya 3 orang ya. Anak 11 IPS 3 orang ini ya, laki-laki semua ya, ada apa-apa ya. Oke ya, tetap semangat belajar di rumah. Jadi situasi yang tidak memungkinkan sehingga pembelajaran tatap muka yang kita harusnya laksanakan 4 Januari kemarin diundur lagi. Jadi kemarin Bapak juga lagi mendapat surat di grup WA sekolah yang sejatinya akan dilaksanakan akhir bulan ini akan kembali lagi diundur sampai batas waktu tidak ditentukan. Jadi rasanya mungkin itu ya. Jadi mungkin sedih ada, mungkin agak sedikit kecewa kan gitu kan. Jadi kepada kalian biar bisa ketemu sebenarnya kalian juga saya yakin sudah bosan sekali di rumah. Ya, dengan hampir 10 bulan di rumah hanya mungkin tidur ataupun hanya mungkin belajar, jangan tugas gitu aja ya. Tugas-tugas kan bosan tidak bertemu dengan teman. Jadi semoga dengan mungkin minggu-minggu ini divaksin, kita mungkin kalian siap divaksin sehingga kita bisa mencegah pandemi COVID ini terus berlangsung sehingga dengan ada vaksinasi semoga penyakit ini bisa berkurang lah jadi seperti itu. Jadi kita bisa nanti bisa sekolah seperti biasa. Jadi sekolah di era baru gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi semoga mungkin bulan depan ada misalnya tidak ada peningkatan kasus COVID, jadi kita bisa mungkin melakukan PTM. Jadi pemerintah tidak berani memastikan sekali lagi, walaupun kita bersama orang tua kalian juga sudah sepakat kemarin pas rapotan, tetapi apa yang boleh kita buat. Jadi situasi di lapangan tidak memungkinkan, jadi pemerintah tidak berani mengambil keputusan untuk itu, sehingga ditunda ya. Oke, jadi untuk materi ekonomi di siang ini, jadi kemarin mungkin Pak sudah share materi tentang APBN dan APBD. Jadi untuk di semester 2 kita mempelajari 4 KD. Yang pertama itu 3.6 tentang APBN dan APBD. Jadi itu yang kita akan pelajari untuk hari ini. Jadi Bapak akan jelaskan mungkin presentasi. Jadi kemarin Bapak sudah sampaikan mungkin ke kalian slide presentasinya. Nah, jadi kita akan belajar APBN dan APBD. Nah, ada tujuan pembelajaran. Ya, jadi menyebutkan pengertian APBN, fungsi dan tujuan APBN, sumber-sumber penerimaan negara, jenis-jenis pengeluaran negara, menjelaskan mekanisme penyusunan APBN, menyebutkan pengaruh APBN terhadap perekonomian. Nah, itu APBN ya. Nah, terus yang kedua itu ada materi APBD. Tentang pengertian APBD itu apa, fungsi dan tujuan APBD, sumber-sumber penerimaan daerah, jenis pengeluaran daerah, mekanisme penyusunan APBD, menyebutkan pengaruh APBD terhadap perekonomian. Nah, jadi sebelum kita belajar tentang apa itu APBN, nah di lingkup rumah tangga, jadi di rumah kalian mungkin kalian, Bapak, Ibu, kalian sudah barang tentu memiliki pekerjaan. Nah, dari hasil pekerjaan itu mendapatkan sebuah uang atau pendapatan. Betul enggak? Ya, jadi seperti itu. Nah, pendapatan itu pasti dialokasikan untuk apa? Jadi untuk belanja atau untuk keperluan sehari-hari. Jadi pasti sudah barang tentu kalian, Bapak Ibu orang tua kalian itu sudah menganggarkan kan gitu. Jadi untuk misalnya kalian 1 bulan ini bayar SPP 60.000. Berarti kan sudah ada anggarannya ya. Jadi misalnya kalian kalau sudah masuk seperti biasa, anak harus berbekal ke sekolah 10.000. Berarti kan sudah dianggarkan. Nah, jadi seperti itu. Jadi uang yang mereka miliki orang tua kalian itu pasti sudah diposkan. Untuk apa ini? Apakah untuk ditabung, mungkin untuk biaya kehidupan sehari-hari sekian. Pasti itu direncanakan anak-anak. Nah, begitupun juga dalam sebuah rumah tangga negara, dalam ini adalah negara. Jadi negara dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, sudah barang itu harus juga merencanakan. Ya, apa yang direncanakan? Ya, inilah yang namanya adalah APBN. Ya, yaitu APBN lah anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi seperti itu. Nah, jadi di lingkup negara, jadi pengertian APBN, jadi berdasar Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2013 tentang APBN tahun anggaran 2014. Jadi APBN itu adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan yang negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR.
Jadi APBN adalah suatu daftar yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran negara untuk waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Nah, jadi itu. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR. Jadi setiap tahun anggaran itu disusun sehingga per tahun anggaran itu pasti mengalami perubahan. Ya, jadi itu. Nah, apa sebenarnya fungsi APBN ini? Nah, yang pertama jadi fungsi alokasi. Jadi pendapatan berasal dari pajak dialokasikan ke berbagai sektor pembangunan. Jadi dialokasikan untuk apa? Mungkin di zaman sekarang, mungkin pengalokasiannya untuk ini ya, penanggulangan COVID mungkin ya. Jadi banyak sekali bantuan yang diberikan. Jadi itu dialokasikan untuk apa misalnya? Salah satunya pembangunan jalan. Nah, mungkin tahun 2019 itu kan Presiden kita gencar untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan. Karena itulah salah satu cara untuk bagaimana terjadinya adanya hubungan gitu ya. Jadi mobilitas. Jadi antar pulau, antar daerah itu bisa terhubung sehingga barang-barang itu bisa sampai. Jadi itu. Nah, terus yang kedua, fungsi distribusi. Jadi distribusi adalah pendapatan dari pajak untuk transfer payment, misalnya subsidi dan dana pensiun. Jadi fungsi distribusi ini adalah pemberian kembali kepada individu masyarakat. Ya, apakah bisa berbentuk subsidi misalnya atau dana pensiun yang langsung diberikan kepada masyarakat, didistribusikan. Nah, yang ketiga itu fungsi stabilisasi, yaitu sebagai pedoman agar pendapatan pengeluaran negara teratur, menstabilkan. Nah, mungkin kita belajar kemarin tentang gimana kalau misalnya terjadi inflasi. Inflasi kan jadi harga-harga naik, barang naik gitu ya. Nilai uang menurun, bagaimana caranya? Nah, diaturlah di sini. Ya, menstabilkan itu bagaimana caranya? Perlu kebijakan, ya. Jadi seperti itu. Nah, terus yang kedua itulah fungsi otorisasi menjadi dasar pelaksanaan pendapatan dan pengeluaran. Apabila APBN itu sudah disahkan, berarti harus bisa dijalankan. Nah, itu namanya fungsi otorisasi. Sudah ketok palu disahkan, sudah bisa jalan ya. Nah, terus yang kedua itulah fungsi perencanaan menjadi pedoman perencanaan kegiatan. Jadi dengan adanya APBN ini bisa menjadi pedoman perencanaan kegiatan apa yang bisa dilakukan selama kurun waktu 1 tahun itu. Nah, yang terakhir fungsi pengawasan sebagai pedoman menilai apakah penyelenggaraan pemerintah telah sesuai dengan ketentuan. Jadi fungsi pengawasan itu jadi menilai apakah penyelenggaraan itu pemerintah telah sesuai apa belum. Jadi tidak heran kalau kalian misalnya ada badan pengawas mungkin BPK itu menangkap, atau sekarang mungkin ada KPK gitu kan gencar itu ya. Jadi banyak yang menyelewengkan dana pemerintah itu. Ya, jadi bantuan itu diselewengkan. Nah, ini fungsi pengawasan itu menilai apakah penyelenggaraan pemerintah telah sesuai dengan ketentuan. Nah, apa tujuan penyusunan APBN? Jadi sebagai pedoman dan pendapatan pembelanjaan negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi, kesetaraan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan. Jadi tujuan penyusunan ini ya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat itu. Nah, jadi di sini ini adalah bentuk yang kita bisa perlihatkan jadi tentang ringkasan APBN. Jadi mungkin di buku paket bisa kalian lihat di sana, mungkin di halaman 152. Jadi seperti ini ya. Jadi bisa kita lihat seperti ini, ada pendapatan negara. Ya, ada penerimaan dalam negeri. Nah, jadi penerimaan, sumber-sumber penerimaan negara, jadi bisa kalian lihat di sana, sumber penerimaan negara itu ada penerimaan negara. Ya, jadi ada yang pertama itulah penerimaan negara dari pajak. Ya, jadi penerimaan perpajakan. Jadi pajak itu merupakan salah satu hal yang paling penting, ya, yang merupakan sumbangan penerimaan negara yang paling besar. Nah, di sana ada penerimaan pajak. Misalnya pajaknya apa? Pajak penghasilan, penambahan nilai, penjualan barang mewah, dan biaya materai. Nah, terus penerimaan bukan pajak. Jadi penerimaan bukan pajak itu PNBP. Apa misalnya contohnya? Penerimaan sumber daya alam. Jadi kita ketahui bahwasanya Indonesia itu kekayaan luar biasa, kekayaan alam yang kita miliki luar biasa. Yang terpenting kita sekarang adalah mengolahnya, bagaimana cara mengolahnya agar bisa bermanfaat bagi orang banyak ya. Nah, terus sana ada lagi bagian laba atas BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Jadi ada beberapa BUMN yang ada, mungkin ada Pertamina yang kalian tahu sekarang ya. Itu ada BRI, jadi seperti itu ya. Terus penerimaan lainnya ya, jadi itu. Nah, terus di sana ada
hibah ya. Jadi hibah itulah sumbangan dari swasta. Jadi ada mungkin dari swasta punya uang banyak, mungkin dia menyumbang ke negara gitu ya. Di perusahaan-perusahaan besar mungkin yang menyumbangkan dananya kepada pemerintah. Nah itu beberapa sumber penerimaan. Nah selanjutnya ada penerimaan itu digunakan untuk belanja negara. Jadi digunakan untuk pengeluaran. Nah belanja negara itu mungkin bisa kalian lihat menurut organisasinya ada belanja negara menurut fungsinya, ada belanja negara menurut jenisnya, itu banyak. Jadi ada belanja pemerintah pusat, ada belanja pegawai, ya jadi itu. Jadi ada belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga, subsidi, riba, bantuan sosial, jadi itu. Nah ada transfer ke daerah. Jadi setiap daerah itu mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, anak-anak. Jadi berupa otonomi khusus, ada dana perimbangan. Nah, dana perimbangan ini, jadi yang maksud dari dana perimbangan itu adalah yang sering disebut dengan DAK, gitu ya. Jadi itu transfer ke daerah. Ada DAU, gitu ya. Dana alokasi khusus, ya. Jadi itu. Dana bagi hasil, ada DAK, ada DAU, ya. Dana alokasi khusus, ya. Jadi itu. Nah itu jadi transfer ke daerah. Nah di sana ada istilah keseimbangan primer, ada surplus, ada defisit, nah ada pembiayaan. Nah itu dari sumber-sumber penerimaan dan belanja negara. Nah bagaimana sekarang menyusun APBN? Ya, jadi prinsip penyusunan APBN. Jadi ada aspek pendapatan. Jadi mengintensifkan penerimaan anggaran, penerimaan penagihan pungutan piutang negara, penurunan ganti rugi. Itu berdasarkan aspek pendapatan. Yang kedua berdasarkan aspek pengeluaran negara, hemat, tidak mewah, terarah, penggunaan maksimal dengan memperhatikan kemampuan nasional. Jadi prinsipnya itu dari dua aspek, pendapatan dan pengeluaran. Terus yang kedua tahap penyusunan. Nah dalam menyusun APBN itu ada tahap persiapan, tahap ratifikasi namanya, yaitu disahkan ya, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan dan evaluasi. Nah di dalam menyusun APBN itu ada istilah asas penyusunan. Kemandirian berdasarkan kemampuan negara, pinjaman hanya sebagai pelengkap. Jadi kita di Indonesia mengoptimalkan kemampuan negara kita dari hasil misal sumber daya alam yang ada, kita kelola dengan baik sehingga mendapatkan penerimaan. Jadi hasil kelolaan itu mungkin kita ekspor dan sebagainya, kita akan mendapatkan penerimaan. Nah yang kedua itu penghematan, peningkatan efisiensi dan produktivitas. Jadi menghemat. Di penghematan dalam hal biaya dan produktivitas. Jadi menghasilkan barang yang lebih banyak lagi. Ya, ini. Terus yang ketiga, penajaman prioritas pembangunan. Mengutamakan pembiayaan yang lebih bermanfaat. Jadi penajaman prioritas pembangunan, apakah prioritasnya apa ini? Apakah infrastruktur mungkin? Apakah mungkin pengentasan kemiskinan dan lain sebagainya. Nah, landasan hukum APBN. Nah, di sini ada 3 landasan hukum APBN. Ada Undang-Undang 1945, jadi pasal 23 ayat 1 tentang APBN ditetapkan setiap tahun. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Nah, itu ada 3 di sini landasan APBN. Nah, cara penyusunan APBN. Nah, bagaimana cara penyusunan APBN? Jadi secara ringkas digambarkan lewat bagian ini ya. Jadi pemerintah yang pertama, ada di pemerintah dalam perencanaan ini, pemerintah dalam inilah presiden bersama mungkin kementerian menyusun RAPBN dalam bentuk nota keuangan. Jadi RAPBN ini, rancangan anggaran ini akan diajukan ke DPR. Jadi RAPBN ini nanti akan disidangkan oleh DPR. Dalam proses persidangan sudah barang tentu mungkin ada masukan, kritik, saran, itu biasa. Ya. Nah, apabila hasil sidang ini sudah disidangkan, RAPBN ini disidangkan, ada 2 kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama itu adalah diterima. Oke, diterima yang pertama ya. Jadi RAPBN diterima berarti jadilah dia APBN dan diatur atau disahkan menurut undang-undang. Ya, diundangkan, namanya undang-undang nanti. Nah, terus yang pilihan yang kedua ditolak. Mungkin karena beberapa alasan ditolak, maka yang digunakan adalah APBN tahun lalu. Oke, contoh misalnya. Jadi pemerintah presiden dalam hal ini mungkin dia akan menyusun RAPBN 2021. Ini akan diajukan ke DPR. RAPBN itu disidangkan. Diterima berarti menjadilah APBN 2021. Jadi disahkan berdasarkan undang-undang. Nah, kalau ditolak berarti menggunakan APBN tahun lalu.
Jadi maksudnya tahun lalu inilah tahun 2020. Ya, jadi itu. Jadi kalau RAPBN ini disidangkan diterima, jadilah APBN, jadi diundang-undangkan menjadi undang-undang ya disahkan, nah dijalankan, dikembalikan untuk dilaksanakan oleh siapa? Kembali oleh pemerintah. Nah, jadi seperti itulah proses penyusunan APBN. Ya, jadi seperti itu. Nah, itu lanjut cara penyusunan. Pengaruh APBN terhadap perekonomian. Jadi dengan APBN dapat diketahui arah, tujuan, serta prioritas pembangunan yang akan sedang dilaksanakan, yang akan dan sedang dilaksanakan. Jadi mungkin ini gambar, mungkin banyaknya masih di sektor pendidikan, mungkin perlu kita bantuan tentang ruang kelas misalnya. Mungkin di sekolah kita sudah berapa kali menambahkan ruang kelas, salah satu juga tujuan pendidikan agar memeratakan pendidikan di setiap daerah kan gitu ya. Di kita tahun ini juga kita dapat di ruang kelas ya. Nah, itu tadi tentang APBN. Nah, sekarang kita akan belajar tentang APBD. Nah, konsep APBN dan APBD hampir sama, tetapi ruang lingkupnya berbeda. Jadi ada APBN, adalah negara, anggaran pendapatan belanja negara. Kalau APBD itu adalah anggaran pendapatan belanja daerah. Nah, APBD itu adalah rencana keuangan tahun pemerintah daerah yang dibahas disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Rakyat Daerah. Jadi dia DPR. Kalau di APBN kan DPR. Kalau di APBD itu DPRD. Dan ditetapkan dengan Perda. Nah, ini penting. Jadi ditetapkan dengan Perda. Nah, kalau APBN ditetapkan dengan undang-undang ya. Nah, fungsi APBD itu hampir sama dengan fungsi APBN. Ada fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Ya, itu. Nah, tujuan APBN sebagai pedoman pendapatan belanja dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah. Jadi itu hampir sama. Nah, apa saja sih sumber-sumber penerimaan daerah? Nah, penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari atas pendapatan daerah, pembiayaan, dan pendapatan daerah bersumber dari. Nah, ini. Jadi kita sering mengenal istilah PAD. Itulah pendapatan asli daerah. Contohnya pajak daerah. Misalnya apa? Pajak daerah itu pajak tontonan, pajak kendaraan bermotor ya. Terus ada retribusi daerah, contohnya apa? Parkir ya. Jadi seperti itu. Terus ada hasil pengelolaan kekayaan. Jadi mungkin beberapa kekayaan yang bisa dikelola di daerah itu dimanfaatkan besar untuk PAD. Nah, terus dana perimbangan ini terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Jadi dana perimbangan ini berasal dari APBN ya yang diberikan ke daerah. Nih, jadi di daerah lah yang mengelola karena dapat dana dari pemerintah pusat ya. Nah, lain-lain pendapatan terdiri dari atas hibah dan pendapatan dana darurat. Nah, mungkin itu. Jadi hibah, bisa sumbangan, mungkin pendapatan dana darurat, mungkin bantuan dari luar ya. Nah, ini contoh mungkin untuk pengunjung karcis tanda masuk objek wisata retribusi dikenakan ya. Mungkin kalian sering pergian tempat wisata itu kena itu. Nah, itulah salah satu termasuk pendapatan daerah dari retribusi. Nah, jenis-jenis pengeluaran daerah. Pengeluaran atau belanja daerah terdiri atas urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan penanganannya dalam bidang itu belanja urusan wajib, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan perumahan rakyat. Belanja urusan pilihan misalnya kehutanan, pertanian, dan energi. Jadi mungkin di buku buku paket, buku siswa juga sudah dijelaskan secara gamblang tentang jenis pengeluaran daerah. Jadi berdasarkan fungsi, ya berdasarkan belanja rutin ada belanja pegawai sama di sana. Ya, jadi itu. Nah, bagaimana yang selanjutnya adalah bagaimana mekanisme penyusunan APBD. Nah, jadi APBD sama nih. Jadi pemerintah daerah dalam hal ini mungkin apakah pemerintah provinsi ataupun kabupaten itu membuat RAB rancangan. Jadi diajukan ke DPRD. Jadi seperti itu. Nah, jadi DPRD sini sekali lagi akan disidangkan. Jadi disahkan oleh Menteri Dalam Negeri atau Gubernur kan gitu ya kalau dalam pemerintah provinsi. Nah, tetap juga nanti keputusan itu bisa diterima ataupun ditolak bersama. Jadi kalau ditolak tetap menggunakan APBD tahun sebelumnya. Kalau diterima berarti APBD itu dijalankan dan disahkan sebagai peraturan daerah atau yang sering disebut dengan Perda. Nah, apa pengaruh APBD terhadap perekonomian? Membantu upaya mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, memungkinkan investasi baru, menyejahterakan rakyat dalam lingkup provinsi atau
kabupaten yang bersangkutan. Makanya sekarang bagaimana caranya misal pemerintah agar di desa-desa mungkin lebih makmur ya, mungkin pengembangan mungkin kegiatan yang bisa menghasilkan produk atau barang dan jasa yang bisa diperjualbelikan sehingga dapat misalnya membantu masyarakat ya. Jadi sebelum ada mungkin dana bantuan kredit murah misalnya kan itu dilakukan oleh pemerintah, bagian tujuannya ya, jadi seperti itu. Nah, terhadap perekonomian itu bisa berjalan dengan baik. Nah, oke, mungkin jadi itu beberapa materi tentang di APBN dan APBD yang Pak bisa sampaikan. Pak. Ya, oke, selesai ya. Nah, jadi itu materi yang Pak sampaikan. Nah, terkait dengan APBN dan APBD. Nah, mungkin untuk selanjutnya, mungkin yang ingin bertanya dan Bapak persilahkan langsung mungkin hidupkan mikrofonnya langsung bertanya. Oke, dipersilakan ya. Mohon maaf Pak. Ya. Siapa nih, Agus? Agus ya? Ya. Ya. Gimana Gus? Boleh ngizin nggak Pak? Gimana? Mau latihan berlanjur buat ngabennya besok di sana. Oh iya ya. Oke, ini udah selesai, udah selesai. Nanti kita Bapak sampaikan mungkin secara gini, secara penyampaian, ibaratnya kalian di kelas ya. Jadi mungkin lebih dipahami ketika kalian mendengarkan, mungkin bisa. Jadi mungkin ada pertanyaan dulu, mungkin Sulantara, Negara, dan Gede Suteji mungkin terkait materi ini dulu. Ada? Ada Suteji ada? Nggak ada. Sulantara, Dek? Ada yang tanyakan Sulantara? Enggak. Ya, jadi mungkin itu ya. Jadi itu kurang lebih sudah ya 25 menit ya. Jadi kita bersama. Jadi mungkin Bapak nanti yang belum tidak sempat mungkin mendengarkan presentasi Bapak akan videokan, bisa ditonton nanti. Nah, untuk kegiatan selanjutnya mungkin nanti absensi, mungkin Bapak tetap lakukan di Google Classroom. Jadi mungkin kalau ada hal yang mungkin tugas, mungkin kalau ada nanti Bapak akan share di sana. Kalau memang tidak, mungkin silahkan pelajari lebih lanjut lagi. Jadi mungkin kita bertemu lagi minggu depan terkait dengan mungkin latihan soal, mungkin kita pemahaman materi lebih lanjut terkait dengan APBN dan APBD. Jadi itu ya. Jadi sekali lagi terima kasih atas partisipasi kalian cuma bertiga, apa-apa. Tetap semangat belajar di rumah. Jadi kalau ada informasi apa bisa di chat di WA grup atau mungkin di chat pribadi Bapak. Bisa kita komunikasi lebih lanjut. Ya. Oke? Ya Pak. Ya, ya. Jadi terima kasih sekali lagi Komang Agus, Gede Suteji, Kadek Sulantara Negara. Jadi ada kesempatan kita mungkin minggu depan kita ada waktu dan perangkat mungkin bisa lah artinya mendukung. Jadi kita akan melaksanakan Google Meet lagi. Nanti silakan nanti Suteji ya kerjakan tugasnya ya. Sulantara juga Komang Agus ya. Ini Bapak akan tetap itu ya. Jadi karena di Google Classroom kan kelihatan siapa yang menyerahkan gitu, kelihatan lah dia. Hanya diberikan saja, dia enggak diapa-apain, kelihatan dia gitu. Jadi Bapak tetap itu akan rekap sekali lagi. Mungkin absen juga akan rekap. Jadi mohon nanti di absen dengan baik. Oke? Oke ya. Terima kasih sekali lagi. Tetap jaga kesehatan di rumah. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Kita bisa ke kelas belajar di sekolah dengan bersama teman-teman dan Bapak Ibu guru ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Pak akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Oke, selamat siang ya. Jadi silakan bisa keluar.